Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Jadi kita mengkaji kitab Sunan Abi Dawud, kitab Thaharah. Ini pada bagian akhir dari kitab Thaharah ya. Ini ganti kitab Shalah, kalau sudah selesai kitab Thaharah, kitab Shalah. Bab yang ke-140, babun fil adza yusibun na'la. Bab tentang adza, kotoran atau najis yang mengenai sandal. Adza itu asal artinya adalah kotoran. 385 qala hadatsana Ahmad bin Hambalin qala hadatsana Abul Mughirati hak tahwil, hak pergantian sanad, wa hadatsana Abbas bin Walid Ibni Mazyad akhbarani Abi, hak tahwil ganti sanad lagi, wa hadatsana Mahmud ibnu Khalid hadatsana Umar yakni ibna Abi ibna Abdul Wahid anil Auza'i al makna, dari al Auza'i maknanya sama, 3 sanad ini ya. Qala unbitu, Auza'i berkata, ya Ahmad bin Hambal, Abu Mughirah, Auza'i, Abbas bin Walid bin Mazyad, kemudian bapaknya yakni Khalid bin Mazyad, terus Auza'i. Yang ketiga Mahmud bin Khalid, Umar bin Abdul Wahid, terus Auza'i gitu loh. Jadi 3 sanad semuanya bermuara ke Al-Auza'i ini gitu. Qala, dia berkata, unbitu, aku diberitakan kepadaku, aku diberitahu anna bahwasanya Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi hadasa, menceritakan hadis an abihi, dari bapaknya yakni Abu Sa'id Al-Maqburi. Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi ini menceritakan dari bapaknya yakni Sa'id Abu Sa'id Al-Maqburi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, idza wati'a ahadukum bina'lihi, idza apabila wati'a menginjak, ahadukum seseorang dari kalian, bina'lihi dengan sandalnya, menginjak apa? Al-adza, kotoran, orang atau najis, fa innat turaba, maka sesungguhnya tanah, turab, lahu, untuk dia itu tahurun, menjadi penyuci, pembersih. Ada orang nginjak dengan sandalnya, injak kotoran, lalu tanah berikutnya kan itu juga nginjak tanah sebenarnya, tapi di situ ada kotoran. Tanah berikutnya itu jadi pembersih bagi sandal ini. Berikutnya yang tidak ada kotoran jadi pembersihnya gitu loh. Ini nginjak ada kotorannya, terus jalan kaki kan, jalan berikutnya lah di sini menginjak tanah berikutnya ini jadi pembersihnya gitu ya. Pembersih dari kotoran itu tadi. Pada sanad hadis ini Al-Auza'i tidak menyebutkan nama orang yang menyampaikan berita kepadanya. Dia menyampaikan dengan siwa majhul ya. Unbitu, disampaikan berita kepadaku. Ini kan aku dikasih berita itu bahwasanya Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi begini. Nah, siapa yang ngomong itu enggak disebutkan oleh Al-Auza'i. Nisbah Al-Maqburi, Maqburi itu kan dari kata-kata maudhi fil kubur itu, maudhi kubur, tempat kuburan atau penjaga kuburan. Karena ada Al-Auza'i ini kan juga nisbah juga toh nggih. Ada Al-Madani, Madinah, Al-Makki, Mekah itu. Al-Khuzai, Khuza'ah dari apalagi At-Tamimi dari Bani Tamim, atau At-Taimi dari Bani Taim gitu.
Al-Quraisy orang Quraisy. As-Salawi, Salawi orang Solo katanya. As-Salawi. Enggak tahu nek orang Jogja itu apa? Angel nggih. Al-Yukyai. As-Salamani, orang Sleman. As-Salamani. Al-Maqburi dari kalangan ulama ahli hadis itu adalah Sa'id. Bapaknya yakni Abu Sa'id, anak laki-lakinya yakni Abbad, anggota keluarganya dan selain mereka. Dikenal namanya Al-Maqburi. Tukang penjaga kuburan. Penjaga kuburan. Terus banyak Al-Maqburi. Apabila seseorang menginjak atau menyentuh najis dengan sandalnya atau dengan khufnya, pada riwayat yang lain, khuf bukan sandal, bukan na'al tapi khuf. Khuf itu kayak kaos kaki tapi dari kulit ini. Maka tanah yang diinjak atau disentuh sesudahnya itu untuk menjadi pembersihnya dari najis itu. Gimana ini? Disentuh sesudahnya itu untuknya dihapus saja, menjadi pembersihnya dari hadis itu, dari najis itu. Untuknya ini dihapus saja biar enak macamnya. Keliru itu saya. Maka tanah yang diinjak atau disentuh sesudahnya itu menjadi pembersihnya dari najis itu. Seperti katakan tadi kan, di sini pakai sandal, sini nginjak najis, jalan lagi, di sana kan tidak ada najis, tidak kena najis, tapi bergesekan dengan tanah kan, itu seperti digosok dengan tanah gitu loh, sehingga bersih lagi, begitu. Al-Auza'i memahami hadis ini berdasarkan zahirnya, sehingga pembersihan najis yang menempel pada sandal atau khuf itu cukup dengan mengusapkannya dengan tanah. Sesudah itu, sandal atau khuf tersebut boleh digunakan untuk mengerjakan sholat. Kan ini kaitannya dengan najis kan berarti sholat ya. Dan dengan sholatnya itu boleh apa enggak? Dengan pakai sandal atau pakai khuf itu boleh. Kenapa? Karena sudah digesekkan dengan tanah. Tanah yang berikutnya jadi pembersih gitu loh. Sehingga tidak perlu harus dibasuh dengan air walaupun kena najis. Urwah bin Zubair juga demikian, pemahaman ini seperti ini, seperti Al-Auza'i ini. Jadi zahirnya kan begitu kan, zahirnya hadisnya begitu, dan menurut Al-Albani hadisnya ini kan sahih ya. Ya, kalau dipakai ya berarti begitu. Sudah cukup, tidak harus dicuci dengan air, tidak harus dibasuh dengan air. An-Nakhai mengusap khuf atau sandal itu dengan tanah bila terkena najis sampai hilang bau dan bekasnya. Kalau ini bukan digesekkan gitu saja, tapi dipastikan baunya sudah hilang. Bekasnya najis itu juga hilang, baunya juga hilang. Kalau masih, berarti masih ada najisnya. Gak dihilangi baunya, dihilangi bekasnya. Kalau Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i ya, menyatakan bahwa najis-najis harus dibersihkan dengan air, baik yang mengenai baju atau tanah maupun sepatu. Ini yang dikatakan qaul jadid. Qaul qadim, qaul yang lama itu, pendapat yang lama itu Imam Syafi'i seperti ini. Jadi bisa digosok dengan tanah. Tapi yang baru tidak. Yang qaul jadid itu harus dengan air. Itu berubah, jadi mazhabnya kan berubah ya. Dulu begini karena begini, karena perkembangan keadaan, perkembangan ilmu itu juga bisa terjadi pada orang sekarang ya. Misalnya dulu pendapatnya gini, terus setelah mengkaji lagi berubah, ya bisa saja karena melihat ini lebih kuat yang ini toh, terus mengikuti yang itu, ya bisa saja, nggak apa-apa. Asal berubahnya itu bukan karena paksaan orang, bukan karena apa, tapi karena ilmunya berkembang sehingga dia punya pendapat lain atau mengikuti mazhab yang lain ketika ilmunya itu berkembang. Dalam Syarhus Sunnah Al-Baghawi menyatakan bahwa mayoritas ulama beramal berdasarkan zahir hadis ini. Mereka mengatakan bahwa apabila sebagian besar khuf atau sandal terkena najis, maka harus digosokkan dengan tanah sampai hilang sebagian besarnya. Dikatakan total, hilang total gitu ya mungkin enggak ya.
Tapi setidaknya sudah tidak tercium baunya, bekasnya sudah nggak ada kan itu. Tapi apakah 100% hilang? Ya mbo. Kita kan nggak tahu. Yang kita lihat yang dohir saja, dohirnya sudah hilang ya sudah. Bila sudah begitu, khuf atau sandal tadi menjadi suci dan boleh dipakai untuk mengerjakan sholat. Nah, kalau sudah suci, boleh digunakan untuk sholat. Kalau dengan sandal itu ya boleh saja. Bagaimana dengan khuf juga ya? Khuf kan sesuatu yang dipakai sebelum sepatu, sebelum sandal itu pakai khuf dulu. Dulu ada cerita kisah nyata tapi ada seorang ustadz gitu training di satu pondok, bukan pondok dia, pondoknya orang lain, diminta untuk ngisi gitu. Trainingnya itu di masjid. Nah ustadz ini pakai khuf. Para peserta training tidak tahu nih itu khuf itu loh. Baru masuk pakai khuf itu orang-orang teriak, maaf Ustaz tolong dilepas sepatunya saat ini masjid ini. Nah Ustaz tadi bilang ini khuf, ini bukan sepatu. Jadi kan ya memang ada khuf yang panjang kan, ada sampai ke betis itu kan ada yang cuma sampai di mata kaki itu ada, yang agak tinggi lagi, ada sampai ke dekat lutut itu juga ada yang panjang itu. Bentuknya emang kayak sepatu gitu sehingga dikira apa sepatu. Diingatkan, jangan sepatunya dilepas Ustaz, ini masjid ini, jangan pakai sepatu. Nah, saya tadi bilang ini bukan sepatu kok, ini khuf kok ini. Khuf kan memang tidak dilepas ya. Orang kalau bepergian khuf itu bisa sampai 3 hari tuh, 3 hari 3 malam nggak usah dilepas. Kalau wudhu tinggal diusap bagian atasnya saja. Kecuali kalau dia hadas besar, junub gitu. Nah, junub harus dilepas. Tapi kalau cuma hadas kecil, BAK atau BAB atau sekedar wudhu gitu, itu diusap bagian atasnya saja, tidak usah dilepas khufnya, boleh gitu. Nanti itu juga dibawa kepada kaos kaki gitu kan, walaupun ada bedanya, tapi sebagian ulama menggunakan itu juga sebagai dalil bolehnya mengusap kaos kaki, tidak usah melepas. Kalau sedang bepergian, asal dia memasukkan kakinya dalam keadaan suci, dah wudhu dulu, suci dong ya, lalu dimasukkan kaos kaki, dipakai kaos kaki, terus kalau dia hadas, bukan hadas besar ya, hadas kecil saja, itu tidak usah lepas. Tinggal kalau wudhu tinggal diusap bagian atasnya, bagian punggung telapak kaki istilahnya gitu. Ada kan perut telapak kaki, punggung telapak kaki, ini anggaplah ini kaki itu kan. Yang di sini disebut punggung, sini disebut perut. Yang bawah itu yang perut malahan. Jadi punggungnya itu diusap. Nah, di bagian atas khufnya itu diusap dengan air kalau wudhu, nggak usah dilepas. Itu kalau kita pas bepergian itu sangat membantu itu, apalagi kalau ibu-ibu nih, ibu asal lepas kaos kaki, cukup membantu daripada harus repot-repot melepas kaos kaki. Kalau kaos kaki kan harus cari tempat yang aman dulu, kalau enggak kan kelihatan oleh orang kan gitu ya. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah menerangkan bahwa najis berupa partikel padat dapat dihilangkan dengan digosok atau digosokkan dengan tanah, karena ia tidak akan meresap ke pori-pori khuf atau sandal. Jadi ini membatasi hanya pada najisnya itu berupa sesuatu yang padat gitu, bukan yang cair, bukan yang lembek atau cair. Karena kalau cair itu nanti dia bisa meresap di pori-pori itu. Sehingga kalau cuma digosokkan dengan tanah gitu, nggak hilang najisnya. Maksudnya gitu loh. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ini padat gitu, kotoran tapi padat, mungkin ya kok padat banget ya enggak. Tapi nempelnya itu kelihatan gitu. Itu kalau digosokkan dengan tanah gitu nanti bisa hilang. Tapi kalau itu cair, masuk ke meresap ke pori-porinya itu, pori-pori sepatu atau sandal atau khuf itu, karena ada pori-porinya ya. Sehingga tidak hilang, meresap di situ gitu. Makanya tidak berlaku kalau itu cair cair ya. Namun demikian loh, hadis ini umum berlaku terhadap najis kering maupun yang basah, yang kering maupun yang basah. Nah, kalau
secara zahir ini tidak ada batasan. Apakah najis yang begini? Tidak, pokoknya wati a'adukum binali al-adha gitu. Kotoran ini kan al-adha ini kan umum. Bisa jadi lembek gitu kotorannya, artinya ada cairannya, bisa jadi sudah kering. Kotoran kalau sudah kering itu kan ya membatu toh gitu. Nah, kita kalau kebetulan bersuci dengan batu, istijmar istilahnya ya, istinja dengan batu, itu kan harus yang dipakai itu betul-betul batu, bukan kok kotoran yang membatu. Nah, kotoran yang membatu nggak boleh. Ini pembatu, tapi ini kotoran asalnya kan bisa kelihatan ya. Kalau itu batu boleh dipakai, tapi kalau kotoran nggak boleh dipakai. Nah, kotoran sudah lama bertahun-tahun, belasan tahun jadi membatu gitu. Tapi itu kotoran binatang ya nggak boleh dipakai gitu ya. Ada pertanyaan sebelum hadis berikutnya? Hadis berikutnya ini sama sebenarnya. Jadi apa tarafnya gitu. Kita baca sekali ini ya biar bisa kelihatan kesamaannya. 386 maaf. Kalau hadatsana Ahmad bin Ibrahim, kalau hadatsani Muhammad bin Katsir yakni As-Sun'ani. Muhammad bin Katsir As-Sun'ani anil Auza'i an Ibni Ajlan an Sa'id bin Abi Sa'id an Abihi. Dari Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya. Jadi di sini kalau di sini Al-Auza'i menyebutkan anil Auza'i an Ibni Ajlan. Tadi kan tidak disebutkan kok, kan cuma unbitu gitu. Nah di sini ada kata-kata an Ibni Ajlan, berarti ada disebutkan namanya adalah Ibnu Ajlan. An Abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi maknahu, semakna dengan hadis sebelumnya 385 ya. Qala, berkata Nabi di situ, idza wati al adza bi khuffaihi fa tahuruhuma at-turabu. Apabila seseorang itu menginjak wati'a ya, menginjak al adza kotoran bi khuffaihi dengan dua khufnya, fatahuruhuma, maka pembersih keduanya itu adalah at-turab, tanah. Yang membersihkan keduanya itu ya tanah yang diinjak sesudah itu. Sama dengan yang tadi ya, itu tarafnya. Sandal atau khuf yang menginjak atau menyentuh najis itu menjadi suci bila diinjakkan atau disentuhkan atau digosokkan ke bidang tanah berikutnya. Berikutnya ada tanah atau digosokkan ke sana jadi suci. 387 qala hadatsana Muhammad bin Khalid qala hadatsana Muhammadun yakni Ibna Aid, Muhammad bin Aid qala hadatsana Yahya yakni Ibna Hamzah, Yahya bin Hamzah anil Auza'i an Muhammad bin Walid akhbarani aidan Sa'id bin Abi Sa'id. Ada sini dari Auza'i dari Muhammad bin Walid, sanad yang lain ini monggo. Anil Qaqqa ibni Hakim dari Al Qaqqa bin Hakim an Aisyah dari Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallam bi maknahu, semakna dengan hadis itu juga isinya sama, tapi kalau yang ini dari Aisyah, kalau yang tadi dari Abu Hurairah ya. Bisa jadi Nabi itu bersabda itu beberapa kali, bisa jadi sekali terus yang menyaksikan orang banyak gitu loh. Kan gitu mudah saja ya dalam keadaan begitu. Sandal atau khuf yang menginjak atau menyentuh najis itu menjadi suci bila diinjakkan atau disentuhkan dengan atau digosokkan ke bidang tanah berikutnya. Jadi bersih dari najis karena itu. Ada pertanyaan barangkali? Kalau ada silahkan. Satu 41 babul i'adati minan najasati takunu fis saubi. Bab pengulangan, maksudnya mengulangi sholat ini maksudnya. Al i'adah, mengulangi. Minan najasah, disebabkan karena najis, yang takunu fis saub, yang mengenai saub, kain baju, pakaian. Nanti kalau ada najis kena kain baju itu
sholatnya diulangi. Maksudnya begitu, pengulang sholat karena itu gitu loh. 388 qala hadatsana Muhammad bin Yahya ibni Farisin qala hadatsana Abu Ma'marin qala hadatsana Abdul Warisi qala hadatsatna, menceritakan kepada kami siapa, Ummu Yunus bintu Syaddad. Qala, berkata dia, hadatsatni hamati Ummu Jahdarin al-Amiriyah, menceritakan kepadaku hamati itu ipar. Ipar itu kalau hamat di sini hamu itu ya, dalam bahasa Arab itu tidak hanya ipar artinya adik atau kakak ipar, bukan, tapi semua dari kalangan keluarga pasangannya itu namanya ipar. Jadi saya ada laki-laki dinikahi oleh seorang perempuan gitu kan ya, atau laki-laki menikahi perempuan, maka semua keluarga sini ini jadi ipar bagi dia, hamunya dia gitu loh. Dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi kalau ipar saja kan biasanya adik atau kakak kakak atau adik ipar. Tapi kalau ini mertua, menantu itu juga disebut hamu dalam bahasa Arab. Maka di sini hamati ini bisa jadi ipar, bisa jadi yang lainnya. Anaha, bahwasanya dia itu sa'alat Aisyata, dia Ummu Jahdarin tadi, Ummu Jahdad itu bertanya pada Aisyah an damil haid, tentang darah haid yang yusi busauba, yang mengenai kain. Darah haid kena kain, baju, gimana itu? Qalat, lalu Aisyah menjawab, kuntu adalah aku dulu itu bersama Rasulullah SAW. Dulu ketika Rasul masih sugeng, masih hidup, ini kan ceritanya kan sudah itu maksudnya ya. Wa alaina syiaruna, dan atas kami itu pakaian dalam kami, syiar, sudah pernah kita bahas ya. Ada disar, ada syiar. Syiar itu pakaian dalam, pakaian yang menempel ke jasad, ke tubuh kita, kulit kita gitu. Pakaian yang menempel kulit manusia itu namanya syiar. Wa qad alqaina fawqahu kisaan, dan kami sudah menempatkan di atasnya itu, di atas syiar tadi, kisaan, kain lagi. Jadi orang pakai baju, pakai kain lagi gitu loh, sudah itu. Kami Nabi dan Aisyah gitu. Jadi masing-masing pakai baju, sudah pakai baju terus dikasih baju lagi, kasih kain lagi, apakah bentuknya selimut atau apa gitu ya, yang jelas kain yang disar itu tadi, yang kain luar, baju luar. Falama asbaha Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah memasuki waktu pagi, asbaha menjalani atau memasuki waktu pagi, akhadhal kisa'a, beliau mengambil kisak tadi yang dipakai untuk nutup sesudah syiar tadi. Di gambarannya Aisyah dan Nabi pakai baju sudah yang menempel tubuh itu, terus pakai kain lagi berdua gitu ya, dengan kain tambah satu lagi itu tadi. Lah yang lain yang di luar tadi itu dipakai Nabi. Ketika pagi hari dipakai Nabi, fala bisahu, lalu beliau memakainya. Kalau itu wujudnya kayak sarung gitu ya, disampirkan di sini atau dipakai jadi sarungan gitu, dipakai untuk keluar. Summa kharaja, kemudian beliau keluar. Fasallal ghadata, lalu beliau sholat subuh. Ghadah ini pagi hari, sholat pagi itu sholat subuh maksudnya. Tsumma jalasa, kemudian beliau duduk. Faqala rajulun, lalu seseorang berkata, orang dari kalangan sahabat berkata, sudah selesai sholat, terus lenggah, pada waktu itu ada orang berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi, ini lum'atun min damin. Lum'ah itu sepotong kecil gitu, jadi satu bagian kecil di kain. Asalnya lum'ah itu bisa diartikan kayak kemilau gitu loh, kemilau tapi pokoknya beda dengan sampingnya. Ini kok ada lum'ah tapi dam, maksudnya itu darah gitu. Jadi percikan darah atau apa, ada bekasnya di situ gitu, kecil gitu. Lum'ah itu potongan kecil dari satu yang besar gitu, asalnya gitu. Jadi sepotong sebidang kecil, mungkin apa sak senti, diameter sak senti atau mungkin kurang dari itu gitu ya, kecil sekali. Faqabadha Rasulullah SAW,
ala ma yaliha. Maka Rasul itu qabada artinya menggenggam. Cuman di sini maksudnya menjumput. Misalnya ini kain ya. Ini kan. Nah, dicekal gini loh. Nah, gini cekal gini. Saya ini di sini ada nodanya itu, pegang ini. Nah, ini. Pegang gini sehingga kelihatan beda dengan yang lain di alama yaliha atas yang lainnya ini dibedakan ditekuk gini atau dijumput begini sudah sehingga ada tandanya di situ. Habis kain dijumput itu kan kelihatan ada gurat-guratannya gitu kan ya. Gitu lalu mana tadi? Fa ba'asa biha ilayya. Lalu Nabi mengirim itu kepadaku. Masrurah itu dalam keadaan terjumput tadi. Di begini, terus tetap dipertahankan gini, terus suruh seseorang ini kamu kirim ke Aisyah sana, berikan pada istri saya sana gitu. Gitu ya. Ditandai gitulah gampangnya. Jumput ini ditandai tadi. Fi yadil gulam, di tangan seorang budak laki-laki. Terus bawa faqala, lalu Nabi berpesan begini. Sampaikan pesan saya ya kepada Aisyah, istri saya. Irsili hadhihi. Ini cucilah ini. Irsili hadhihi. Kamu cuci ini. Wa ajifiha, dan keringkanlah dia. Ikumban antek resik terus dipepe gen garing gitu. Summa arsili biha ilayya, kemudian kirimkanlah ini kepadaku lagi. Yang dicuci itu enggak semuanya loh nggih. Yang tadi loh, bekas darah. Makanya dijimput gini biar kelihatan kan. Sudah nanti dikirim ke Aisyah. Ini loh yang ini kamu cuci gitu, dibersihkan gitu. Di situ saja, bukan kok seluruh kainnya enggak. Seluruh kainnya kan garingnya suwe toh nggih. Ini ndang garing. Terus fada'autu biqas'ati, lalu aku minta diambilkan. Da'au di sini memanggil, maksudnya jaluk tolong orang untuk mengambilkan qas'ah, wadahku, wadah air. Qas'ah itu diartikan piring ya bisa, tapi di sini wadah maksudnya. Fa ghasaltuha, lalu aku mencucinya, membasuhnya. Bagian dijumput sama Nabi tadi itu lalu dicuci oleh Aisyah sampai bersih. Suma kemudian ajfaftuhu, aku mengeringkannya, di PP gitu ya, sampai kering. Ajfaftuhu nama Tuhan ini. Ajfaftuhu harusnya ya. Kok orang nganggo alif? Harusnya ajfaftuha ya. Ya, tambah alif nggih. Kemudian aku mengeringkannya, dikeringkan. Fa'ahartuha ilaihi, lalu aku mengirim kembali. Ahara di sini ngirim balik itu. Ngirimkan kembali ilaihi kepada Nabi. Lalu orang tadi selesai dicuci, sudah kering, sudah balik ke Nabi kono gitu. Balikkan lagi pada Nabi sana gitu. Mungkin pada orang tadi, mungkin juga orang lain diutus oleh Aisyah. Faja'a, maka datang siapa Rasulullah SAW. Ini ceritanya sudah selesai sampai situ ya. Terus ini kan pagi hari gitu kan tadi, sholat pagi hari kan, sholat subuh kan. Terus dicuci Aisyah, dikeringkan, sudah kering, berikan lagi pada Rasulullah, dikirimkan lagi. Terus akhirnya Rasul pulang ini. Faja'a, maka datang siapa Rasulullah SAW binis finnahar, pada tengah hari, di waktu duhur sekitar itulah ya. Wahiyya alaihi, dan dia kain tadi itu atas Nabi, maksudnya dipakai oleh Nabi. Itu sudah dikeringkan oleh Aisyah, lalu dipakai lagi oleh Nabi kain yang tadi, yang kena noda darah tadi loh ya. Darah ini darah haid ada masalahnya. Syiar itu adalah pakaian dalam, pakaian yang menempel ke tubuh, ya, terdekat dengan tubuh, pakaian dalam. Pada hadis ini tidak termaktub bahwa Nabi SAW mengulangi sholat yang beliau lakukan dengan memakai kain itu. Lalu bagaimana Abu Daud menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk bab mengulang sholat disebabkan najis yang mengenai pakaian yang dia kenakan? Perhatikan ya,
Nah, Abu Dawud kan bilang al-i'adah, babul i'adati minan najasah takunu fi saub. Bab mengulangi sholat disebabkan oleh najis yang mengenai pakaian. Kan gitu. Tapi di sini kan nggak ada sebutannya. Mana Nabi kan tidak mengulangi sholat, tidak disebutkan gitu loh. Di sini kan Nabi tidak mengulangi sholat. Tadi kan habis sholat subuh, terus ya Rasulullah, ini ada bekas darah haid ini, ada kotoran ini. Oh iya, dijumpai tadi kan, kirimkan ke Aisyah, dicuci kan, dikembalikan oleh Nabi. Kan tidak disebutkan Nabi mengulangi sholat, nah gitu. Kok Abu Dawud menggunakan ini sebagai hadis untuk dalil sesuai dengan judulnya itu gimana? Nah jawabannya, hadis ini menunjukkan sikap menjauhnya orang yang mengerjakan sholat dari pakaian yang terkena najis. Artinya, orang kalau sholat itu dicek pakaiannya jangan sampai terkena najis. Tetapi kalau terkena najis dan dia tidak tahu, ini ya permaafan untuk pakaian yang tidak diketahui bahwa ia terkena najis. Oh nggak tahu masalahnya, nggak tahu ya bebas hukum gitu loh ya. Maka walaupun begitu, ini ya walaupun ini bukan tidak ada kata-kata mengulanginya, tapi Nek Abu Dawud berpendapat ya mestinya diulangi gitu. Nanti kita akan lihat di hadis yang di Sahih Bukhari ini, bukan nih, di Abu Dawud juga ya, di Abu Dawud juga ada hadis berikut nih. Untuk menguatkan bahwa sholatnya diulang itu begitu gitu loh ya. Walaupun di sini ada sebutannya, kudune diulangi. Kenapa? Karena orang itu menjauh dari najis, ketahuan najis ya dibersihkan, tapi sudah sholat tadi ya diulangi gitu. Tapi bunyi di sini memang tidak ada. Bunyinya nggak ada, maka dia ambil begitu. Ini pemahaman gitu loh ya, pemahamannya Abu Dawud. Bahwa orang lain tidak setuju ya bisa saja. Orang yang bunyinya. Nah terus hadis yang menunjukkan tindakan melepaskan pakaian yang terkena najis itu juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Shalah. Nanti ya, kapan diombo itu. Hadis ke 650 ini kan kita masih di 380 ya, masih cukup lama itu. Di Sunan Abi Dawud, ini makanya saya muatkan di sini. Bainama Rasulullah SAW yusolli bi ashabihi. Suatu ketika Rasulullah sholat bersama sahabatnya, ngimami sholat, id khola'a na'laihi. Tiba-tiba beliau itu melepas dua sandalnya. Dilepas sandalnya, fawado'ahuma. Lalu beliau meletakkannya an yasarihi, di sebelah kiri beliau. Lepas sandalnya, terus terletak sebelah kiri. Jadi orang sholat pakai sandal itu boleh. Ini jatang beriki loh ya. Makanya nggak sandal aku seneni sama Ustadz Hawari. Kalau kayak di sholat apa ya, nggak sandal ini kan gitu. Kan masalahnya kalau zaman dulu kan lantainya pasir gitu. Jadi kalau kita misalnya sholat neng jobo gitu neng alas itu sandalan nggak apa-apa, boleh gitu. Falamma ra'a dzalikal qaum, tatkala kaum melihat Nabi melepas sandal, alqauni alahu, mereka juga melepas sandal. Jadi tidak cuma imamnya juga pakai sandal. Dilepas, Nabi lepas sandal, dong lepas sandal kabeh gitu loh. Falamma qada Rasulullah SAW sholatahu, ketika Rasul menyelesaikan sholat beliau bersabda begini, ma hamalakum ala ilqaini alikum, apa yang menjadikan kalian, yang mendorong kalian untuk melepas sandal kalian? Kok do nyopot sandal ini ngopo emang? Qalu, mereka menjawab, ra'aina ka alqaitana alaika, kami melihat engkau melepas kedua sandalmu, fa alqaina ni alana, lalu kami juga melepas sandal kami. Tiru-tiru Nabi ya. Nabi ngono ya ditiru gitu. Mungkin berpikirnya begini loh. Jangan-jangan ada syariat turun pas Nabi sedang sholat itu, wahyu gitu ya, syariat bahwa kalau pakai sandal suruh lepas gitu loh. Maka mereka tiru-tiru gitu. Berpikirnya begitu. Bukan kok apa, tapi ini Nabi kan dapat wahyu, mungkin saja wahyunya turun waktu sholat, suruh lepas sandalnya ya. Terus akhirnya Nabi melepas sandal, terus mereka tiru-tiru juga melepas sandal. Ternyata betul kan, tapi bukan karena itu. Ini ya berikutnya ya, kalau Rasulullah SAW gini loh sebabnya itu, inna Jibril sallallahu alaihi wasallam, Jibril sallallahu alaihi wasallam itu atani, datang kepadaku, betul-betul memang dapat wahyu juga. Baroni, lalu dia mengabari aku anna fihima qadharon, bahwa pada sandalku itu ada sesuatu yang menjijikkan, ada kotoran, qala azan, qadharon atau azan, kotoran, sesuatu yang kotor yang menjijikkan.
Wa qala, dan dia berkata, idza jaa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian itu datang ilal masjid, ke masjid, falyandur, maka adalah dia melihat, enggak kayak memperhatikan. Fa in ra'a fi na'laihi qadaron au azan, kalau dia melihat pada sandalnya itu ada kotoran atau ada gangguan, ya kotoran juga sama azan, fa yamsahu, maka hendaklah dia itu mengusapnya, masaha ya, mengusapnya, wal yusolli fihima, dan adalah dia sholat dengan memakai keduanya, diusapkan aja ke tanah gitu, sudah kan, di situ sudah bisa dipakai lagi kalau memang tahu ada kotoran seperti itu. Dalam hadis ini terkandung dalil yang jelas untuk menghindari najis sejauh-jauhnya dalam sholat dan permaafan untuk ketidaktahuan akan adanya najis. Ini ceritanya malaikat Jibril itu mau ditahu, Muhammad itu di nasionalmu ada najis itu. Maka Rasulullah melepas sandalnya, meneruskan sholat itu. Kalau saja itu tidak dilepas, berarti nanti mengulang sholat gitu. Begitu cara berpikirnya ya. Abu Dawud boleh setuju, boleh enggak itu. Orang malah rapopo, orang ngerti ini keri, ngerti ya rasa baleni gitu. Ada yang begitu juga. Cuman kalau Abu Dawud mazhabnya tidak begitu, mengulang. Nah, kalau tidak tahu makfu, orang ngerti ya sudah. Tahuannya sudah habis itu yang lainnya, ya berarti itu sudah lewat gitu ya. Jadi saya katakan tadi kalau ini sekaligus jadi dalil perbuatan atau kelakuan apa jenis tindakan imam yang bukan termasuk rukun atau wajib dalam sholat itu tidak diikuti. Tadi kan melepaskan sandal ya. Sandal ya makmumnya tidak harus mengikuti gitu. Nanti nek ngono ju'ilal imam liyuk tamah bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Lah kowe melu watok kabeh. Dehem melu dehem kabeh. Kur kabeh lah bubar salate itu. Tidak begitu gitu lah ya. Artinya imam melakukan apa? Kalau itu kaitan dengan rukun diikuti walaupun salah. Salah diingatkan subhanallah masih tetap salah. Ya diikuti, jangan diboikot. Kono tutupno dhewe kono ya bubar no salate. Kan itu ya. Jadi salat jamaah itu walaupun imamnya salah, kalau sudah diingatkan tetap bertahan pada itu ya sudah diikuti saja. Nah, gitu ya. Toh nanti yang tanggung jawab kan imam toh ya. Di tengah-tengah dia berpikir, oh iya aku salah ternyata ya. Ya enggak sujud sahwi gitu aja kan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Makmumnya mengulang ya. Itu mazhabnya Abu Dawud begitu nggih. Mazhabnya Abu Dawud mengulang begitu kok. Yang lainnya enggak. Ya, tadi karena enggak ada sebutannya ya ora gitu. Kalau Abu Dawud memang memakai itu sebagai bentuk mengulang walaupun tidak ada sebutannya, tapi dipahami begitu. Gitu. Pahami ada pengulangan. Kalau imamnya mengulang, makmumnya mengikuti pengulangan juga, baleni. Lah tak cerita kowe nang kono nek gedhe darah haid tak baleni neh. Terus dipoyoki enggak gitu loh ya. Enggak ada cerita gitu. Nah, sekarang ya gitu ya. Sekarang orang golek praktisnya salat waktu suwe sithik aja suwe banget. Sujud di tangi-tangi wis ngasar jarene gitu. Nek Jumatan yang ngono kuwi sujud tangi-tangi ngasar kowe lho Pak. Hebat banget ya. Tangi-tangi ngasar itu perang tahiyat barang ya. Ada lagi? Lanjut nggih. Bab yang 142, bab yang terakhir untuk sesi ini sekaligus ini akhir dari kitab Thaharah ya. Berikutnya nanti kitab Shalah. Babul busok yusibul thaub. Busok itu liur atau ludah. Ludah yang mengenai kain baju. Yusibul sauba, kain mengenai kain. 389. Qala hadatsana Musa ibnu Ismail, qala hadatsana Hamadun, qala akhbarana Sabitul Al-Bunani, Sabit Al-Bunani an Abi Nadrah
Qala dia berkata bazaqa Rasulullah SAW meludah. Siapa Rasulullah SAW? Fi thawbihi, pada kain bajunya. Wa hakka ba'dahu bi ba'din, dan beliau menggosokkan sebagian kain dengan sebagian yang lain. Jadi misalnya meludah gini, bukan kain kayak gini ya, ini kan baju kain-kain yang agak lebar itu diudah gitu terus digosok-gosokkan satu dengan yang lain. Jadi biar enggak enggak di situ saja atau mungkin agak tersamarkan gitu. Kalau menurut Al-Albani hadis ini sahih. Tapi enggak ada catatan takhrijnya, enggak ada. Cuman hadis ini mursal karena Abu Nadhrah itu tabi'i. Abu Nadhrah itu bukan sahabat tapi tabi'in. Tabi'i itu kan enggak ketemu Nabi. Nah, ketemu Nabi jenenge sahabat nggih. Tabi'in enggak ketemu Nabi, maka kok bisa ngelihatkan dari Nabi? Berarti kan mursal, ada yang hilang, ada yang sanadnya tidak disebutkan, ya ini sahabatnya enggak disebutkan. Liur atau ludah disebut dalam bahasa Arab itu ya, bahasa dengan 3 jenis lafal. Ada busok, ada buzak, ada busak. Itu sama itu. Busok, buzak, busak. Dan kalau punya anak jangan dinamai ini lho nggih. Mosok anak jenenge itu ya piye. Elek nggih. Ya walaupun tidak kok haram nggih mboten, tapi kan yang cari nama yang baik adalah dengan huruf shad atau za. Yang lafal dengan huruf shad atau za, busok atau buzak itu yang lebih masyhur. Busak juga ada tapi tidak masyhur. Artinya sama. Di ludah ya. Tentang Nabi SAW meludah pada kain baju terdapat dalam Sahih Bukhari 241 hadisnya 241 nggih. Silakan nanti bisa dicek. An Anas bin Malik qala bazaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi. Nabi itu meludah pada kain bajunya. Nanti kaitannya dengan kalau orang mau itu gitu, itu jangan itu ke depan, tapi ke sebelah kiri atau di bawah sana, itu kan ada hadisnya ya. Di bawah telapak kakinya. Tapi sekali lagi ini kalau tanah, lantainya itu tanah loh nggih. Lantainya gini ya jangan. Idune nang kono ya di nambah-nambahin nanti. Lah pripun ya, barangkali pakai tisu. Ya. Atau kalau kepaksa ya keluar dulu, udah di luar nanti masuk lagi. Kalau itu sebagai sesuatu yang tidak bisa boleh tidak membatalkan sholat. Ya. Walaupun dia harus keluar dari masjid dulu. Ini kalau tentang meludahnya, anggaplah ini hadis ini mursal nggih. Walaupun Albani mengatakan sahih, tapi kan mursal kan berarti dhaif. Anggaplah ini mursal, tapi untuk meludahnya sendiri di hadis sahih ada gitu loh, maksudnya gitu. Di Sahih Bukhari tadi yang ada kita sebutkan di sini tadi. Hadisnya nomor 241. Berikutnya 390 qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Hammadun qala an Humaid qala an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mithlihi. Semisal dengan hadis tadi. Cuman di sini mausul ya. Jadi tidak mursal tapi tersambung. Jadi Humaid dari Anas dari Nabi. Kalau tadi kan ada yang hilang, nggak disebutkan sahabatnya kan, dari Abu Nadhrah, dari siapa nggak ada, langsung Nabi. Nah di sini semisal dengan itu tapi sanadnya itu mutasil ya, tidak mursal tapi mutasil. An Anasin dari an Humaid an Anasin. Al Bukhari mengeluarkan hadis dari Anas. Kalau mau dicek nanti bisa dicek di Sahih Bukhari, hadisnya beberapa itu nomornya ya, juga di Sahih Muslim. Bahwa Nabi itu melihat ludah di dinding arah kiblat masjid. Kalau di Masjid Nabawi berarti di arah selatan. Ya. Nah, kalau di Masjid Nabawi di Madinah itu kan salatnya menghadap ke arah selatan, karena Mekah di sebelah selatannya kan. Maka beliau mengeriknya dengan tangan beliau. Jadi datang gitu. Ini sedang salat loh ini, sedang salat terus dikerik itu. Ini ludahnya dikerik biar terlepas dari dindingnya itu atau dari yang kena ludah tadi dengan tangan beliau, terus berkata, ini ketika berkatanya sudah selesai sholat ya, bukan waktu itu. Sesungguhnya seseorang di antara kalian ketika berdiri pada sholatnya ya qoma fi sholatihi, maka fa innama yunaji rabbahu, dia itu sedang berbisik kepada Allah, pada Rabbnya. Maka janganlah fala yapsuk gitu ya bunyinya ya. Kamu janganlah dia meludah ke arah kiblatnya, jangan meludah ke depan sana, jangan. Tapi ke sebelah kirinya sini, sebelah kiri sana,
atau di bawah telapak kakinya. Ya. An shimalihi au tahta qodamaihi atau qodamihi, di bawah telapak kakinya situ. Di telapak kakinya digeser sidik, terus ludah di situ terus ditutupi dengan tanah gitu loh. Kan sudah tertutup dengan tanah tau nggih? Jadi ya bisanya berlaku kalau tadi kalau tanahnya lantai itu masih tanah gitu. Mbok menawa kita ning desa ngoten nggih. Ning desa nek wong bangun masjid urung dadi nggo salat wae, iso praktek berarti engko. Nek arep itu praktek itu opo. Jadi bisa dipraktekkan kalau gitu, tapi kalau gini ya nggak bisa lah. Ini beda kan ya posisinya kan. Makanya ya bisanya kalau kondisinya sama dengan. Tapi itu makanya kalau kita belajar hadis dilihat konteksnya, dilihat teksnya, konteksnya juga. Ini piye to iki? Oke ngene, prakteknya begitu. Kalau enggak nanti jadi keliru, salah. Hadis ini menjadi dalil bahwa meludah itu tidak membatalkan sholat. Meludah tidak membatalkan sholat. Demikian juga mungkin membuang ingus nggih. Lagi sholat terus maaf keluar ingus, keluar umbelnya itu, ya sudah disiseknya enggak apa-apa. Ono dene kancane sampinge risi ya mbuh urusan riyo nggih. Tapi ya tidak membatalkan sholat gitu. Kuwi opo ndelani banget iki. Nah, itu kan urusan lain lah, tapi sholatnya enggak batal. Nah, dia juga terganggu arep piye gitu ya, pakai tisu pakai apa gitu ya. Di situ terus tapi jangan dilepas gitu saja kan. Kalau ini begini kan jadi ngotori kan gitu. Maka di tisu terus kalau dikresek atau gimana, disimpan dewe gitu, nanti terus dibuang. Atau tadi kalau memang tidak harus keluar ya keluar dulu, sisi dulu gitu sisi dulu atau buang ludah atau dahak tadi, terus masuk lagi. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa liur atau ludah itu suci, tidak najis. Ini menjadi bantahan terhadap ulama yang ada juga ulama yang menyatakan bahwa semua hal yang manusia jijik kepadanya itu haram atau najis. Tidak, ini nyatanya ada Nabi malah nyuruh gitu kok. Berarti kan tidak najis. Kalau orang dahnya atau dahanya itu najis, berarti kan orangnya sholatnya batal gitu. Itu kan ya, makanya itu tidak najis. Mimisen juga sama. Mimisen itu kan keluar darah nih dari hidung. Ya ditadai saja dibersihkan. Jadi darah mimisan itu, walaupun sebagian mengatakan itu juga membatalkan sholat, tapi yang lebih kuat wallahu alam tidak membatalkan sholat, karena dia memang mimisan keluar darah. Sudah ya, ini jadi begitu keadaannya, maka ini kalau kita bisa pisahkan, nanti ada materi tertentu yang itu memang menjijikkan, tapi tidak najis. Ada yang mungkin tidak menjijikkan tapi najis ya ada juga, atau ada yang menjijikkan dan najis itu ada juga kan ya. Jadi ada beberapa kondisi tertentu yang jelas semua yang najis itu haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Contoh yang haram tapi enggak najis, homer itu loh. Homer itu kan haram ya, tapi kan tidak najis. Di orang kecipratan homer gitu terus udah diresiki ya enggak. Tapi kalau darah haid itu najis. Masa ada orang mau minum darah haid kan ya enggak mungkin ya. Tapi najis dan haram. Tapi kalau yang najis itu pasti haram, tapi kalau yang haram belum tentu najis. Tergantung apa dulu gitu. Ya, ada yang najis, ada yang tidak. Nah, ini kita pisahkan. Apalagi kalau kaitannya dengan kotor nih. Bukan menjijikkan tapi kotor. Kotor itu kotornya kotor tanah kan enggak najis. Biasanya kan bapak-bapak atau ibu-ibu, terutama yang masih punya anak kecil itu ndelok anaknya bergelimang tanah, wah ruget banget, kudu sedang diresiki. Ya sebenarnya tidak harus segera dibersihkan kalau dia sedang bermain. Memang bermain betok itu, betok kan enggak najis to nggih. Nah, ora nek kono nek telek, piye lah kan masalahnya kena telek nek kono. Nek kena telek iya, telek apa dulu? Nanti masih ada permaafan atau dalam sebagian mazhab ya, dan saya ikuti itu. Pokoknya kalau ada binatang
halal dimakan dagingnya itu kotorannya nggak najis. Unta misalnya atau sapi gitu ya, sapi kan dagingnya halal, kotorannya nggak najis. Nah, ning mambu bau urusan liya, ning tidak najis gitu loh. Ayam juga gitu. Nek lencong nggih. Nek lencong ora najis. Lah kok bersih lah mambu ya dibersihkan. Mengganggu kita tapi tidak najis. Makanya dipisahkan antara najis dengan bau atau dengan kotor tadi. Apalagi kalau itu kotorannya tadi cuman sekedar apa? Pasir atau tanah gitu. Kadang-kadang orang ibu-ibu kan anakku kok reket gitu, padahal itu sebenarnya kalau menurut sebagian teori pendidikan ya, anak dibiasakan gitu malah nggak apa-apa, bermain-main kotor gitu, gen rodok gampangane dia bereksplorasi di situ gitu loh ya. Nah ini di kita kan jarang tapi mosok bocah kon reket-reketan kayak ngono, padahal bukan najis sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Kurang jelas saya. Dimatikan bisa. Maaf, kurang jelas saya keganggu suara apa kitiran belakang. Pripun, Bun? Ya, kalau misalnya salah satu penyusun dari pakaian kita, misalnya kayak baju yang kita pakai, itu mengandung najis mughaladzah, itu membersihkannya bagaimana? Oh ya, najis mughaladzah itu kan salah satunya yang apa? Anjing itu ya, yang dibasuh 7 kali itu. Jadi kalau saya ngikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan yang dikatakan yang harus dibasuh 7 kali salah satu dengan tanah itu kalau memenuhi 3 syarat. Jadi idza walaghal kalbu ala ina'i ahadikum. Ada walagha, ada kalab, ada ina. 3 syarat itu. Jadi walagha itu menjulurkan. Jadi ada anjing menjulurkan lidahnya, pada ina-ina itu wadah yang ada airnya. Jadi nek ada airnya ngapain anjing menjulurkan lidah kan gitu ya, ada airnya. Maka itu nanti dibuang airnya terus dibasuh 7 kali, salah satunya pakai tanah. Riwayatnya 2, ada yang pertama kali, ada yang terakhir kali. Dua-duanya bisa dipakai nih. Maka pertama pakai tanah, habis itu yang lain tidak, atau yang terakhir pakai tanah. Udah. Terus kalau tadi baju ya bagian kita kena baju tapi bajunya kena najis mughaladzah tadi. Kalau itu baju, kalau baju nggih, saya ngikuti tadi mazhab Syafi'i bahwa itu tidak termasuk begitu, tidak termasuk mughaladzah. Karena apa? Karena dia bukan ina, bukan wadah gitu loh ya. Walaupun didati oleh anjing gitu. Kita pakai kain, salah satunya itu mungkin di situ ada yang didati anjing gitu. Ya dicuci saja, dicuci tapi tidak harus 7 kali tadi. Dan seberapa yang dicuci? Ya komponen yang kena anjing tadi kalau bisa dipisahkan, yang dijilati bagian kini itu dicuci, tidak harus seluruhnya. Meh kabeh ya lebih baik nggak apa-apa, tapi tidak harus gitu loh ya. Bagian itu saja yang dicuci. Berapa kali ya? Cuma sekali saja, yang penting bersih gitu. Itu kalau wallahu alam kalau saya begitu. Ada lagi? Enggak. Iya. Itu dihukumi ketika nururi aja atau ketika kemudian maksudnya yang dicuci yang mana gitu? ya kalau kita kan misalnya yang dalam sholat itu Iya. ketika kan biasanya kadang ada kondisi air nur itu agak banyak kan? Iya. Ini boleh menurut itu ketika memang nururi karena harus nururi atau ya kalau pengen membangun aja. Ya prinsipnya kalau kita merasa perlu saja. Kalau bisa ditahan ya ditahan, tapi kalau merasa perlu, saya ganggu banget ya sudah diludahkan. Tapi kalau enggak, ya ditahan masih bisa ditahan saja. Kadang kan habis itu loh orang habis dicabut gigi kayak gitu kan ya. Di sini masih ada ludahnya banyak gitu. Waduh ganggu ini. Tadi mau sholat ya lupa nggak buang saya gitu kan ya. Masih ada udah ya dibuang saja. Kalau tidak bisa dibuang waktu itu ya pergi keluar dulu. Dibuang. Dikatakan doruri mungkin ya bisa gitu, tapi setidaknya dia mengganggu gitu aja lah, mengganggu orang tadi sehingga sholatnya tidak khusyuk. Kalau tidak ya tidak usah.
Aku harap itu mergone samping mambon-amboni lah kalau harus itu ya wes itu saya kamu tidak itu barang loh goro-goro kowe aku itu malah orang gagal. Ada lagi? Monggo. yang kalau terpaksa harus keluar Iya. kembali lagi itu nyusul mengulang apa Boten, teruskan saja sholatnya. berarti untuk arah dia keluar itu kan tidak boleh berubah. Ya, kalau memang harus berubah, berubah. Tapi kalau bisa tidak berubah, lebih baik gitu. Jadi tetap menghadap ke arah kiblat kalau bisa. Kalau enggak, ya namanya kepeksa. Berarti ad-darurat itu tubihul mahdurat kan ya. Kedaruratan itu membolehkan melanggar larangan. Kalau tidak bisa tidak harus berpaling dari kiblat, ya enggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa menghadap ke arah kiblat, ya menghadap itu goro-goro menghadap ke arah kiblat mundur. Padahal unda-undaan kan berbahaya tau nggih. Mundur nanti gelundung lah jadi masalah itu. Gitu. Kalau masih bisa ya lebih baik tidak membalik ke arah kiblat. Saya yang buri enek motore arep digo mlayu wong, wong marep mlayu, kene kudu ngadep kiblat terus ya digo mlayu tenan itu. Di uyak sik wae, uyak nanti tekan Bali rono untuk kene boleh gitu. Nah, kalau sudah lewat imamnya sudah rakaat lain ya berarti nambahi kayak masbuk gitu kalau gitu. Tapi kalau masih di rakaat yang sama tidak usah mengulangi. Ada lagi? Monggo, monggo. Iya. Maksudnya itu kalau kan sekarang saya gade katanya malam itu kan mengandung zat haram gitu. Iya. Itu kan dipakai untuk pengobatan. Malamnya menggunakan kalau itu masih ada di sila itu ini Ustaz Pak Dokter Tri ini mungkin masa ngomong kimia dengar atau malah Bu Hana sendiri saya nggak tahu itu kalau itu apakah bisa dibersihkan kalau artinya kalau bahannya sesuatu yang haram kalau emang itu haram apa bisa dibersihkan kalau yang jadi gini loh kalau ini kena najis nggih najisnya bisa dibersihkan tapi kalau yang barangnya sendiri sudah najis apa bisa dibersihkan gitu saya nggak tahu itu kalau masalahnya di situ lah najisnya haramnya seperti apa terbuat dari apa mau dari babi atau dari apa Allah alam saya nggak tahu belum bisa jawab kalau itu Jadi kayak malam itu malam yang kita untuk kain itu kan ada yang unsur pembuatannya itu menggunakan lemak babi. Nah itu kalau dipakai untuk batik kan itu kan motifnya kan menggunakan malam itu. Yeah. Nah sebenarnya itu ketika dia sudah dilorot itu kan digunakan malamnya itu. Yeah. Itu kan malamnya itu kan sudah hilang tapi ada juga sih yang tersisa di kainnya. Nah itu apakah untuk mensucikan si kain itu juga menggunakan disucikan menggunakan apa tadi air 7 kali plus pasir gitu atau tidak? Nggak tahu saya belum bisa jawab nanti saya tanyakan dulu ya. Saya malah baru tahu nih ada malam begitu itu. Tahu malam enggak? Malam itu bukan yang untuk lilinnya itu loh, cairan lilinnya itu loh. Ya dulu kebetulan ibu saya kan jualan batik itu zaman saya masih kecil itu. Jadi tahu ini malam dibedel, dilorot itu tahu itu. Saya malah baru tahu nih ada begitu. Baru tahu sekarang ini, mungkin belum tahu. Ya, coba. Ada yang tidak menggunakan lemak, tapi ada indikasi ke arah situ. Oh, belum tentu pakai itu. Makanya yang saya tahu dulu waktu itu ya enggak gitu. Waktu sudah banyak pakai minyak sawit. Oh, enggak tahu nggih. Ada indikasi yang dulu itu menggunakan lemak hewan. Nah, lemak hewan ini ya. Ya kalau dipasti kalau masih belum jelas ya kita tidak bisa berdasarkan sesuatu yang belum jelas. Artinya bisa dia bisa tidak. Tapi kalau sudah jelas, coba saya tanyakan dulu apakah bisa dibersihkan begitu apa enggak tahu saya. Belum bisa jawab. Ada lagi? Monggo.
haram gitu, misalnya kayak entah hasil curian atau memang bahan pakainya itu haram gitu, misal kulit hewan yang berkembang itu sah. Kalau itu najis ya tidak sah. Belum disamakan berarti belum najis. Ayyuma ihabin tubiho fahuwa tahura itu. Kalau lemak-lemak apa kain apa kulit binatang yang bangkai itu kan bisa jadi bersih kalau disamak. Kalau itu bukan bangkai kan tidak harus disamak loh ya sebenarnya. Tapi itu tadi ya kalau belum disamak ya berarti belum tidak halal karena itu najis. Nah kalau curian, kalau kita tahu itu curian ya jangan dipakai. Nek tidak tahu, gur disili tok, pilih kancane gitu. Bareng wis umben kan ini. Sing tak silihke kowe kae colongan. Waduh. Wah, kurang gawean kowe pilih colongan. Kalau kita ragu-ragu ya diulangi sholatnya. Kalau ragu-ragu nggih. Ada lagi? Cukup nggih? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.